Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ika Oktavianti dengan NPM 1921020521. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin membuat video dengan memenuhi tugas saya yang dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Materi yang akan saya sampaikan kali ini mengenai sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Dan kedudukan ini mengharuskan umat Islam memenuhi pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia maupun makhluk secara alamiah atau secara horizontal. Demikian pula, seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung, ada semuanya di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan Al-Quran. Nah, sebagai sumber yang utama, memang Al-Quran adalah sebagai sumber yang utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global dan membutuhkan penjelasan secara operasional. Tetapi, Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah sebagaimana disebutkan sebagai argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul, dan ketaatan kepada Rasul ini sering berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikirannya itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama, dan yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Setelah akal dan proyeksi ijtihad, setelah tadi sudah saya jelaskan mengenai akal, lanjutnya yaitu proyeksi ijtihad. Nah, ijtihad sendiri menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya, dan Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan cara cermat dan berpikir yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun ajaran Rasulullah SAW. Ijtihad juga diterapkan dengan beberapa cara lain, yaitu ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujahidin, dan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan satu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukum, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, daripada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.